أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di salah satu tempat terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu pengemban amanah yang besar. Namun di sisi lain, amanah yang besar itu begitu menyenangkan bagi kita, yaitu menjadi seorang ayah dari anak kita. Tentu ini adalah nikmat yang besar. Di saat kita tahu bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah, atau belum dikarenakan oleh Allah anak dari hubungan yang mungkin kita sudah jalin dengan istri kita. Sehingga hari ini yang kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat anak, diberikan nikmat harta sehingga kita bisa menyekolahkan anak kita di pesantren, tentu ini adalah merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, Bapak sekalian. Ibu-ibu juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat anak ibu ada di pesantren, walaupun terkadang terbesit dalam benak kita, terketuk dalam hati kita, bahkan menjadi pikiran yang menjadikan kita setiap malam tak bisa tidur karena memikirkan anak kita. Bersyukurlah kepada Allah karena anak kita bukan berada di jalanan, anak kita bukan berada di lingkungan dan pergaulan yang bebas, akan tetapi berada di sebuah lingkup yang baik, di pesantren untuk dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bahwa man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi anak kita untuk kemudian meniti jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu pesantren harapannya adalah membuat dan menjadi faktor sebab-sebab untuk kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Sedang Rasul kita SAW mengingatkan, kalau kita nanti sudah wafat, kalau kita nanti sudah dipanggil oleh Allah melewati malakul maut, maka kita
ketika memiliki anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang bertakwa kepada Allah, maka kemudian Rasulullah ingatkan kita akan senantiasa mendapatkan doa dari mereka. Idza matal insani qata'a amaluhu illa min thalath. Seorang hamba ketika meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, akan terputus seluruh amalan-amalan yang lainnya kecuali 3 hal, 3 perkara. Salah satu diantaranya adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Maka tentu siapapun yang menyekolahkan anaknya di pesantren berharap untuk kemudian anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bahkan saya pernah waktu ngisi kajian di Pekalongan dan abah saya ada di depan saya, beliau hanya meneteskan air mata ketika saya ngisi kajian. Setelah itu saya pernah bertanya, abah dulu cita-citanya apa? Aku rak cita-cita aku ingin pengen jadi ustaz atau menjadi dai. Saya cuma pengen kamu jadi anak yang benar, jadi soleh. Tapi Allah ternyata kasih lebih. Maka bercita-citalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah, memintalah kepadanya untuk kemudian anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Adapun nanti anak-anak kita mungkin jadi dai atau menjadi seorang staf di pesantren, mengajar di pesantren, ataukah kemudian menjadi seorang pengusaha yang sukses tapi bertakwa kepada Allah, itu adalah jalan hidup yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada anak-anak kita. Tapi paling tidak kita bekali anak-anak kita dengan ketakwaan kepada Allah, bekali mereka dengan ilmu agama. Maka alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan dijadikan manusia-manusia yang tidak peduli akan agamanya. Maka alhamdulillah kita digunakan, kita dipakai, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hari ini perhatian terhadap pendidikan anak kita. Namun demikian, pendidikan yang hari ini menjadi kesadaran bagi kita semua dan menjadi satu kepentingan bagi kita semuanya untuk hari ini kita mondokkan anak kita di pesantren, tidak cukup hanya niatan saja. Tidak cukup hanya saya masukkan anak saya ke pesantren selesai urusan, tidak Pak. Tapi yang namanya kebaikan butuh yang namanya pengawalan dan konsistensi. Sebagaimana Rasul kita alaihi salatu wassalam ketika kemudian beliau menasihatkan kepada para sahabatnya, ya, ketika para sahabat meminta nasihat dari beliau Nabi kita, apa yang harus dilakukan oleh kita yang hari ini beramal soleh? Kita semua tahu hari ini kita sedang beramal soleh, tapi amal soleh ini tidak kemudian semerta-merta sampai di sini. Sehingga kebanyakan banyak di antara bapak ataupun ibu ketika menyekolahkan anaknya selesai sudah, pokoknya sambil merem dedine koyo apa tak terserah, saya nggak mau ngurusi dengan anak saya. Dan tidak ada upaya untuk kemudian memperbaiki dirinya sehingga kemudian nanti berefek pada kebaikan anaknya di pesantren. Tidak begitu. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau diminta nasihat oleh para sahabat, beliau mengatakan kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah. Ini mengandung makna kita beriman ini berarti kita menyekolahkan anak kita di pesantren, kita kemudian berinfak, kita kemudian misalkan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak di kehidupan kita. Itu tidak kemudian semerta-merta selesai, tidak, tetapi sumastaqim, diperintahkan untuk kemudian istiqomah. Dan istiqomah diterjemahkan lalu dijelaskan oleh para ulama kita bukan hanya konsisten dari sisi yang kita lakukan, tetapi apa? Menjaga kualitas dari niatan yang sudah kita niatkan itu harus selalu dan senantiasa kita upayakan. Betul-betul menjaga, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang menghalangi niatan kita kemudian berubah menjadi niatan yang buruk, atau kemudian kita tidak mau menempuh sebab-sebab untuk kemudian berhasilnya niat baik kita. Seperti misalkan contoh yang paling mudah ketika kita berinfak, apakah sampai di situ saja selesai? Tidak. Tapi butuh yang namanya infak yang kita berikan itu keikhlasan. Butuh dikawal keikhlasan infak kita yang mungkin sudah kita lakukan 100 hari yang lalu, setahun yang lalu sudah kita berikan infak kita berupa misalkan 10 juta, sudah dicatat misalkan
Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, dengan berjalannya waktu bisa saja amal soleh yang kemudian kita lakukan setahun yang lalu gugur. Dengan apa? Dengan mungkin dia melakukan riya dan sum'ah, dengan mungkin dia kemudian menyelisihi sunnah Nabi, akhirnya kemudian rusak juga amalan yang dia telah lakukan. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga ya keutuhan daripada niatan-niatan baik kita. Bahkan kalau kita melihat betapa kemudian para ulama kita mengingatkan mengerikannya kita dalam masalah tidak konsisten dalam kemudian niat baik kita, itu bisa saja kita runtuh semuanya. Apa yang sudah kita lakukan itu bisa kemudian hilang dari kita. Ya, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya diminta teman-teman para ustadz di pesantren kita, di pesantren Al-Azam, untuk kemudian sama-sama sharing, sama-sama kita belajar apa sih sebenarnya yang kemudian diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak kita. Apa sih sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua hubungannya dengan anak-anak kita yang hari ini di pesantren. Sebelum jauh kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama kita, maka terlebih dahulu saya akan sebutkan satu poin penting, yaitu bahwa anak yang hari ini kita sekolahkan di pesantren itu adalah amanah. Jadi anak kita ini amanah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yahubu liman yasha'u dzukura. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang ayah dan ibu anak, terkadang laki-laki, terkadang inasa, terkadang perempuan. Subhanallah. Berarti menunjukkan ini adalah minnah dari Allah, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah. Makanya ketika kemudian kita mempelajari syariat Islam, ujung-ujungnya adalah anak, ataupun kemudian ketenangan, sakinah, mawadah yang kemudian kita dapatkan di kehidupan rumah tangga gitu, artinya adalah pemberian Allah, bukan upaya murni dari kita. Seperti contoh misalkan ketika bapak dan ibu hari ini tenang sama istri, sakinah sama istri, mawadah sama istri. Saya mau tanya, apakah karena upaya kita saja, ataukah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mawadah dan sakinah di dalam kehidupan rumah tangga kita? Maka tentu jawabannya yang kedua. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Fa'il dari perbuatan sehingga kemudian menjadi sakinah, mawadah, warahmah itu adalah Allah. Karena Allah yang mengatakan wa ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan mereka mawaddatan warahmah. Itu hubungannya dengan hubungan yang tak terlihat, tak bisa dilihat. Dalam arti bukan hubungan itu, hubungan mawadah, kecintaan, ketenangan itu kan gak bisa dilihat dari kasat mata, tapi hanya bisa dirasakan. Apalagi yang bisa kita lihat bentuknya itu manusia, ada tulangnya, ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya. Anak kita yang berwujud hari ini jalan kaki, bisa lari, bisa manggil ayah, bisa manggil abi, bisa manggil umi dan seterusnya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa anak kita ini adalah amanah. Maka beruntunglah manakala hari ini kita sudah berada di lingkungan pesantren. Anak kita sudah kita masukkan. Kita berharap untuk kemudian anak kita nanti menjadi anak-anak soleh dan soleh. Alhamdulillah. Tetapi perlu diketahui poin pertama ini, jangan sampai hilang bahwa ini amanah. Kalau amanah itu sampai selesai atau kemudian di awal saja, Pak? Harus sampai selesai, sampai kita mati harus memegang amanah ini. Berbeda nanti ketika bapak dan ibu punya anak perempuan, ketika sudah dinikahkan sama kemudian suaminya, ini berbeda, kita sudah berlepas seluruhnya. Karena ya ketika kemudian anak perempuan kita itu nanti sudah menikah, tanggung jawabnya berubah, bukan lagi kita tetapi suaminya. Oleh karena itu ditekankan betul oleh Nabi SAW, di antara kita hari ini punya amanah anak perempuan, ya, oleh Nabi SAW
La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Wahai bapak, wahai ibu, kalau kamu mau menikahkan anak perempuanmu, tidaklah engkau menikahkan kecuali dari orang-orang bertakwa. Kenapa? Idza ahabbaha akramaha wa idza karihtaha lam yadlimha. Karena kemudian kalau kita nikahkan anak perempuan kita nanti dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa, ciri-ciri mereka itu apa? Kalau cinta sama anak kita, dia akan memuliakan anak kita. Adapun kalaupun ternyata sudah jodoh, ternyata sudah menikah, kok ternyata ada perangai-perangai dari anak perempuan kita yang tidak disukai oleh suaminya, maka orang yang bertakwa itu lam yadlimha, dia tidak akan pernah menzalimi wanita tersebut. Maka ini juga introspeksi bagi kita para laki-laki. Kalau kita masih suka zalimin istri kita, berarti kita itu belum menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya ingin hanya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kalau anak laki-laki sampai kita mati, walaupun dia sudah punya anak, nantinya juga punya cucu, tetap dia adalah anak kita dan mereka harus tanggung jawab dan kemudian berbakti kepada kita. Berbeda dengan perempuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tersendiri dalam pendidikan anak perempuan, ketatnya itu di mana? Di saat-saat masih kecil sampai mereka nanti menikah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man ala jariyatan ana wa huwa kahataini fil jannah. Kalau ada di antara kalian punya anak perempuan, dalam konteks hadis yang ini dua anak perempuan, kalian betul-betul jaga. Sejak kecil dekatkan sama ibunya. Sejak kecil kita orang tua yang laki-laki, suami, betul-betul dekat dengan anak perempuan kita. Kemudian ketika SD dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang baik, dijemput, disambut, diajari malamnya, diajari adab-adab dan seterusnya. Setelah mungkin cukup umurnya lalu kita pesantrenkan, kita pondokkan, lalu dia hafal Al-Quran dan mungkin dia akhirnya tahu ilmu syar'i. Setelah itu kita nikahkan dengan laki-laki yang soleh, maka kata Nabi SAW, ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dengan orang tua yang penuh tanggung jawab kepada anak perempuannya ini nanti di surga seperti ini, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang punya anak-anak pesantren yang hari ini sekolah di sini dan perempuan, jaga baik-baik, didoakan baik-baik, dijaga terus anaknya. Ya. Jadi kalau saya ingin tadi menyebutkan kepada antum, pada kita semua, bahwa kalau anak perempuan batasannya sampai menikah. Jadi kalau bapak-bapak sudah nikahkan anak perempuannya, jangan ikut campur, nggak boleh. Ini banyak kasus yang datang ke rumah, Ustadz, ini saya ribut sama mertua. Ini berarti ada mertua yang tidak tahu kaidah syar'i. Padahal yang namanya pernikahan itu sudah memutuskan tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan. Adapun kemudian anak laki, ya sampai kapanpun dia harus terus berbakti, dan mungkin ada orang tua yang intervensi yang baik, itu dibolehkan dalam Islam. Ya, tetapi tentunya juga kita harus tahu bahwa anak kita mungkin saja punya ya istri yang tidak terlalu suka dengan intervensi kita, maka kita juga harus jeli dan pintar dalam kemudian berkomunikasi. Tapi intinya adalah ini amanah, sehingga sampai batasan yang Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita terangkan, semua ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi anak kita belum cukup umur untuk menikah, maka ini masih sangat tanggung jawab kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak melalaikan amanah ini, Pak. Ya. Tidak boleh kita melalaikan amanah anak. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa menjadi orang yang amanah dalam mengemban amanah anak keturunan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengilmui ilmunya Allah dan Rasulnya terkait orang tua kepada anak mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah,
ketahuilah sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa firman Allah tersebut mengandung makna adalah al-ilmu qabla qawli wal amal, yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum kita berbuat dan berucap dan berbuat. Mendidik anak, mengajari mereka butuh ilmu atau tidak Bapak Ibu? Butuh. Oleh karena itu kita sebagai orang tua tidak bisa kita lepas tangan, walaupun kita itu menyekolahkan anak kita di pesantren yang notabene di pesantren sudah ada para ustadz yang mengajari mereka. Tidak bisa kita berlepas tangan lalu kemudian kita jauh dari ilmu agama, nggak bisa. Sebagian orang tua terkadang begini, anak saya sudah di pesantren, yang penting saya itu tugasnya nyari uang, nyari duit, jangan sampai saya belajar ilmu agama lalu kemudian saya nggak punya duit buat bayar anak saya sekolah. Ini salah persepsi. Harusnya kan kita bisa menjamak. Nyatanya bapak-bapak makan ya bisa, minum ya bisa, kerja ya bisa, ya kan, masih olahraga juga iya. Harusnya kan kalau kemudian kita masih bisa mengatur waktu-waktu yang tadi kita sebutkan, kenapa kita tidak bisa mengatur untuk menuntut ilmu agama Allah? Kenapa kita tidak mau menyempatkan 1-2 jam saja untuk kita belajar ilmu agama? Bahkan terkadang ada sebagian kita, mohon maaf, duduk mendengarkan majelis ilmu yang seperti ini saja itu karena ada undangan. Kalau tidak ada undangan, ya apa aku tekon di masjid ini sholat wae Ustaz. Ada sebagian orang tua seperti itu, tidak menjadikan destinasi belajar ilmu agama itu adalah destinasi yang menyenangkan bagi dia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, idza marartum bi raudin min riyadil jannati fartau. Wahai sahabatku, wahai umatku, kalau kalian menemukan salah satu taman di antara taman-taman surga, maka datanglah, mampirlah ke sana. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan riyadul jannah? Kata Nabi SAW apa? Halaqul dzikr. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Tapi terkadang kita yang hari ini banyak amanah, baik itu anak kita, baik itu pekerjaan kita yang juga butuh ilmu, baik itu kemudian kita hidup bertetangga juga butuh ilmu. Berapa banyak orang hari ini bertetangga ribut sama tetangganya karena nggak tahu ilmu agama? Yang kita sudah tahu bahwa kita butuh ilmu, tapi kemudian perintah Rasulullah SAW, anjuran beliau alaihi salatu wassalam untuk kita menuntut ilmu, kita abaikan. Lebih dari itu, mohon maaf, kita itu loh, suami sama istri kita saja, kalau tidak berilmu, bubar. Kalau kita tidak mengenal agama Allah, maka koridor-koridor yang ada dalam pendidikan ataupun hubungan rumah tangga kita pasti akan kemudian kita dasari dengan selain daripada Islam. Maka penting bagi kita untuk kemudian mempelajari Islam, belajar ilmu agama, karena ini adalah pondasi untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita menjadi suami, membimbing dan mendidik anak-anak kita, kebahagiaan kita sebagai seorang yang kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, kebahagiaan kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai, ataupun apapun status kita. Yang jelas manakala kemudian kita hidup didasari dengan ilmu agama, saya tidak sedang berbicara ilmu yang lain, ilmu agama, maka insya Allah ini yang akan kemudian menjadikan sebab besar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menjelaskan kepada kita bahwa poin yang pertama, kita harus senantiasa berilmu untuk kita bisa mendidik anak-anak kita, untuk bisa menjadi bagian dari suksesnya proses menjadinya anak kita orang bertakwa. Itu harus dengan ilmu. Betul, ustadz-ustadz di pesantren mereka belajar ilmu agama, mereka ahli dalam bidangnya, mereka serius mendidik anak-anak kita. Tapi ingat Pak, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, maka ini ada sesuatu yang tidak seimbang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW
menyebutkan anak Adam itu yuladu alal fitrah, hakikatnya dilahirkan di atas muka bumi ini lewat rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan murni, belum terkontaminasi dengan apapun. Maka Rasulullah SAW mengingatkan fa'abawahu, lihat di sini konteks hadis ini, fa'abawahu, dan orang tuanya lah, bukan fa'asatidadahum, bukan ustadz-ustadznya, bukan masyayikhahum, bukan syekh-syekhnya, bukan. Tapi apa? Fa'abawahum yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Lihat. Berarti kalau sekarang kita berada di lingkungan pesantren, anak kita di pesantren, betul ustadz-ustadznya belajar ilmu agama, ustadz-ustadznya mengajarkan ilmu agama. Tapi pertanyaannya, kalau Nabi SAW mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, apakah di sini ada pengaruh orang tua kepada anak? Maka jawabannya iya. Berapa banyak kisah-kisah para sahabat, para ulama kita, bahkan kisah-kisah para nabi-nabi Allah yang telah jelas dalam sejarah. Kita bisa lihat dalam buku-buku syiar, berapa banyak di antara para orang tua yang ketemunya hanya sebentar, tetapi orang tuanya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berilmu agama, maka anaknya tidak jauh darinya. Kenapa? Karena Allah terkadang membimbing anak tersebut tidak harus dari orang tuanya. Kita tahu Nabi Ibrahim berapa kali ketemu sama Nabi Ismail. Saya mau tanya sama bapak-bapak, apakah seperti kita sama anak kita dari SD sampai selesai SD 6 tahun bareng? Enggak. Bayangkan Nabi Ibrahim begitu kemudian mengetahui anaknya lahir dari istrinya, maka Allah perintahkan untuk kemudian meletakkan istri dan anaknya di sebuah tempat yang gersang, tidak ada kehidupan di sana. Kisah yang panjang, cerita yang menarik dan menggugah hati kita, di mana kemudian Hajar kala itu menggendong anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail, yang belum bisa merangkak, bayangkan, ditaruh oleh bapaknya atas perintah Allah di sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah. Taruh di sana kata Allah. Begitu ditaruh, cerita drama luar biasa yang itu benar-benar luar biasa. Bagaimana tidak? Seorang istri yang ditinggal di tempat yang tidak ada airnya. Ayah tersebut, Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, hanya berjalan. Istrinya manggil-manggil, ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal makan. Wahai Ibrahim, kau mau tinggalkan kami di tempat ini? Ini tidak ada air, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau nengok, beliau tetap berjalan. Karena beliau tahu kalau beliau nengok, tidak mungkin seorang ayah tega melakukan itu kepada anaknya. Dan ini juga menunjukkan pelajaran bagi kita. Kalau kita kemudian mau nyekolahkan anak kita, nangis kan biasanya, Pak, ada kan, ada anak-anak antum pertama kali mondok ada yang nangis nggak? Jangan terlalu melihat, ya Allah ya nak, ya nggak perlu sudah. Ya nak, insya Allah kamu jadi. Mungkin hati kita nangis, tapi jangan tunjukkan nangis kita kepada anak kita. Dan itu pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berjalan, dipanggil terus oleh istrinya. Ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal makan. Kamu tinggalkan aku di tempat ini. Nabi Ibrahim tidak menengok, tapi Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, tahu, sadar bahwa tidak mungkin seorang suami yang soleh, seorang ayah yang baik akan kemudian tega melakukan ini kecuali pasti ada alasan yang kemudian mendasarinya. Maka istrinya pun merubah pertanyaan, seraya dia mengatakan, Allahul ladzi amaraka li hadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang merintahkan engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun kemudian nengok kepada anak dan istrinya, seraya mengatakan, aja, iya. Maka istrinya pun lalu mengatakan, idzan lan yuzayyinallah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan aku. Begitulah ilustrasi kita mungkin meninggalkan anak kita. Begitulah mungkin ilustrasi kita kemudian meninggalkan anak-anak kita di pesantren-pesantren.
Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di situ, lihat Nabi Ibrahim sejak kecil sudah meninggalkan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Berapa tahun tidak ketemu? Bertahun-tahun. Begitu kemudian sudah mulai Nabi Ismail yang tadinya bayi menjadi anak yang sudah bisa berlari-lari dan sudah mulai balik, mengetahui mana hak dan mana batil. Ayahnya datang bukan untuk ngajak main ke lapangan bola, bukan untuk ngajak main ke rekreasi-rekreasi, ke pantai ataupun gunung, tidak, tapi malah Allah perintahkan perintah yang berikutnya untuk menyembelih anaknya. Saya mau tanya, siapa yang didik Nabi Ismail? Semua kita akan menjawab, ya Allah Ustaz. Kenapa kita tidak percaya bahwa ketika kita meninggalkan anaknya, Allah lah yang akan mendidik anak kita? Saya pernah pengalaman, sebelum saya lanjutkan saya cerita sedikit Pak. Saya waktu dakwah di Makassar 2012-2011, saya ngajar di pesantren. Pulang ke Pekalongan, saya asli Pekalongan, saya ke Pekalongan, saya ketemu dengan abang saya, kakak saya. Mohon maaf, waktu itu abang saya masih merokok. Kalau sholat kadang-kadang masih malas untuk datang. Karena saya waktu itu seorang dai, saya punya kepentingan untuk menasihati keluarga saya. Bang, rokok kan udah ada tulisannya bang, saya bilang. Yo kilo ada tulisannya. Ya wis pikir kowe awakmu dhewe rasa mikir aku. Ya bang, Allahu Akbar ban adzan bang. Ya wis sik saya sabar. Tapi begitu saya pulang ke Makassar, saya minta tolong pada Allah. Ya Allah, kalau hari ini saya adalah orang yang ngajar di pesantren, berdakwah di masjid-masjid, adalah kebaikan ya Allah, aku titipkan abangku kepadamu ya Allah. Sekarang alhamdulillah 3 tahun setelah saya berdoa, istrinya yang ngubungin istri saya. Tante, beli kerudung di mana? Kata istri saya, jangan beli, kirim aja langsung. Subhanallah. Mulai akhirnya kehidupan berubah, mulai berubah. Akhirnya kemudian hari ini kalau azan mungkin saya masih begini, beliau sudah wudu. Jadi beliau duluan yang sudah datang. Subhanallah. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berani menitipkan anaknya kepada Allah, lalu kita tidak berani menitipkan anak kita kepada Allah? Kenapa kemudian kita tidak yakin dengan penjagaan Allah, dengan penguasaan Allah, dengan maha melihatnya Allah, dengan maha kuasanya Allah? Jawabannya hanya satu, karena kita tidak dekat dengan Allah, karena kita jauh dari Allah, karena kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Itulah yang kenapa kemudian hari ini kita selalu mengutamakan logika-logika kita. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak kita menjadi baik ketika Allah gerakkan ustadz-ustadznya kemudian menjadi anak kita menjadi anak yang baik. Atau kemudian Allah langsung gerakkan hati anak kita untuk kemudian berubah menjadi orang yang baik. Saya masih ingat waktu saya awal-awal di pesantren, saya termasuk anak yang suka kabur. Tapi abah saya selalu bilang, kamu mau nggak naik kelas, kamu mau gagal di pesantren sakarepmu, yang penting aku nggak mau kamu keluar dari pesantren. Saya berharap pada Allah kamu jadi orang baik. Memang abah saya bukan ustadz, abah saya tapi punya kepentingan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kemudian menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang lebih baik dari dirinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau datang kedua kalinya bukan dalam rangka berrekreasi dengan anaknya, justru malah menyembelih anaknya. Itu bukan sebuah kisah yang kita jadikan teman untuk tidur kita, bukan sekedar kisah yang kemudian kita ceritakan kepada anak-anak kita agar mereka senang dan kemudian memperhatikan kisah itu, tidak. Tapi kita harus mengambil ibrah.
Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah orang-orang terdahulu ada ibrah, pelajaran yang besar, berharga bagi kita semuanya. Lihat ulama-ulama zaman dahulu, memang mereka terkadang harus terpisah dengan orang tuanya. Memang mereka terkadang harus terpisah dengan ibu dan ayahnya. Tetapi manakala sejarah menyebutkan bahwa ayah dan ibunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berilmu kepada Allah, maka tentu mereka pun akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dari orang tua mereka. Maka yang harus kita perhatikan hari ini, walaupun anak kita di pesantren, jangan tinggalkan kegiatan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan kajian-kajian Islam yang mempelajari Islam, yang mengajarkan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu sebab untuk kemudian anak kita menjadi orang-orang soleh. Jangan pernah bapak dan ibu berpikir bahwa kita hari ini di setiap kamar ataupun ruang rumah tangga kita ada TV lalu kita nonton sinetron, kemudian anak-anak kita di pesantren menghafal Quran lalu kemudian akan menjadi seorang hafid yang beneran. Belum tentu, karena kita tidak menempuh sebab untuk mendukung anak kita menjadi baik. Jangan sampai anak kita baca Al-Quran malah kita mendengarkan musik di rumah. Bahkan waliyadzubillah, ketika anak kita pulang, anak kita bukan murojaah, malah kita suguhi dengan musik-musik di rumah kita. Mungkin bisa. Maka siapapun yang hari ini menyekolahkan anaknya di pesantren, bapaknya juga harus masuk pesantren walaupun ya berada di rumahnya. Bapaknya harus di pesantren, pesantren yang mungkin hanya 1-2 jam, pesantren yang mungkin hanya seminggu 3 kali hadir di kajian-kajian untuk menambah keilmuan dirinya, untuk menjadi sebab anaknya nantinya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin selanjutnya untuk kita ketahui bersama adalah doa, yaitu doa, Pak. Jangan lupakan doa. Dan berdoa ini bukan perkara yang mudah. Demi Allah, siapapun di antara kita ketika tidak punya kedekatan dengan Allah, kita sulit dan berat untuk berdoa. Padahal doa tinggal mengangkat tangan. Tapi berapa banyak orang hari ini ketika mengalami kesulitan dalam kemudian hidup, mereka tidak kemudian datang kepada Allah, malah suka hanya cerita-cerita kepada teman-temannya. Saya itu punya utang banyak, Bu. Pak, Bu, temannya ditanya, saya itu kenapa ya begini? Gak pernah mau cerita kepada Allah, gak mau pernah mengangkat tangannya kepada Allah. Padahal di sepertiga malam Allah sudah kemudian menyambut kita. Wa min sa'ilin fa'utiyalah. Apakah ada di antara yang minta kepada aku malam ini di sepertiga malam, maka aku akan beri. Wa min mustaghfirin fa'aghfirullah. Dan adakah di antara hamba-hambaku yang minta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah. Tapi ternyata kan tidak. Kita yang katanya banyak masalah, kita yang katanya punya cita-cita untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, begitu dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam, malah kita hanya ke toilet. Habis dari toilet bukan wudhu, kembali ambil selimut kita tidur kembali. Apakah ini yang disebut katanya kita punya cita-cita? Apakah ini yang kemudian disebut katanya kita berharap kepada Allah untuk anak kita jadi anak-anak soleh dan soleha? Tentu tidak demikian. Maka jangan lupakan doa, dan bentengi anak-anak kita dengan doa. Bahkan doa itu, Pak, tidak hanya pada saat anak kita di pesantren. Jauh sebelum mereka lahir di muka bumi saja, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk kemudian kita lindungi anak kita dengan doa. Bapak-bapak, mohon maaf, kalau mau hubungan sama ibu, ada doanya kan? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk melindungi anak kita bahkan sebelum anak kita itu dilahirkan di atas muka bumi ini. Apalagi sudah lahir, kita harus doakan terus. Kita harus kemudian doakan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintakan kepada Allah perlindungan kepada anak-anak kita. Makanya doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin.
Kita tidak punya daya dan upaya untuk kemudian megang anak kita setiap hari, tapi dengan doa, dengan mohon kepada Allah lah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk doakan anak. Ada 3 kategori doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian hal yang harus diperhatikan oleh kita semuanya adalah i'ta'i minal halal wa thayyib. Jadi kita harus memberi kepada anak kita, memastikan, di garis bawahi yang besar, memastikan nutrisi, makanan dan minuman ataupun pakaian yang kemudian dikenakan oleh anak kita adalah dari rezeki yang halal. Jangan sampai kemudian sedikit pun makanan yang masuk atau minuman yang kemudian mengalir di tenggorokan anak kita ternyata itu adalah perkara yang haram. Betul mungkin hanya air putih, tapi kalau air putih atau mineral ini diambil, dibeli dari harta yang haram, maka jangan harap anak ibu dan anak bapak menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ka'ab ibnu Ujrah, Rasulullah SAW bersabda, la yarbu lahmun nabatat min suhtin illa kanat nari awla bihi. Tidaklah tubuh badan yang tumbuh dari perkara yang haram, minumannya haram, makanannya dari haram, dan kemudian dia tumbuh dari perkara-perkara yang haram, kecuali tubuh tersebut layak untuk masuk neraka. Maka hati-hati dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak kita. Siapapun hari ini yang pengusaha ataupun yang pegawai, perhatikan absensinya. Bapak mungkin pegawai absen, habis itu tidur-tiduran, malah mejeng keluar, hati-hati Pak. Bapak nggak amanah dengan amanah negara yang kemudian harusnya masuk jam 8, pulang jam 3, Bapak korupsi, pulangnya duluan, absennya nitip teman dan seterusnya. Hati-hati uang itu. Yang pengusaha pun sama, harus jujur, harus memastikan bahwa apa yang dia dapatkan adalah dari rezeki yang halal, lalu kemudian kita berikan kepada anak istri kita. Pengaruh itu Ustaz, pengaruh sangat luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba? Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidaklah menerima kecuali dari yang baik. Lalu kemudian Rasulullah SAW menceritakan ada seorang yang sebenarnya memiliki sebab-sebab untuk doa-doanya, harapannya dikabulkan, tetapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah karena sebab apa yang dia makan dan dia minum dan dia kenakan adalah perkara yang haram. Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang as'as aghbar yadumdu yadaihi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang yang subhanallah kata Nabi, dia dalam perjalanan safar. Orang safar itu doanya dikabulkan bukan Pak? Dikabulkan. As'as aghbar, dia merasa butuh. Dia betul-betul orang yang butuh. Bahkan dia pakaiannya compang-camping menunjukkan kefakiran dan kebutuhan dirinya kepada Allah. Yamuddu yadaihi ila sama, dan dia mengangkat tangannya ke atas langit seraya menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah, ya Tuhanku ya Tuhanku. Tetapi kata Nabi SAW, famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram. Ternyata dia punya sebab-sebab, dia orang yang tidak punya perhatian terhadap halal dan haram. Dia makan, terkadang makanannya adalah makanan yang didapatkan dari perkara yang haram. Dia minum dari minuman yang mungkin terkadang minumannya adalah tercampur dengan harta-harta yang haram. Pakaiannya pun demikian. Maka kata Nabi SAW, kehidupannya dilumuri dengan perkara-perkara yang terkadang haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabahi doa orang tersebut. Maka jangan sampai upaya
yang kita sudah hari ini lakukan berupa menyekolahkan anak kita di pesantren hanya berujung harapan palsu, hanya berujung mimpi di siang bolong, dan ternyata kita mendapatkan anak-anak kita kok susah diatur. Bahkan kemudian kalaupun di pesantren dia sudah lulus, ternyata dia tidak mempraktekkan ilmunya, malah kemudian dia lebih kecenderungannya adalah bermaksiat, waliyadzubillah. Maka mungkin saja karena ada perkara-perkara yang haram dalam kehidupan kita. Solusinya apa Ustaz? Kalau sekarang saya sudah terlanjur, mungkin dulu saya pernah melakukan ini dan itu, tobat kepada Allah SWT. Tinggalkan semua yang perkara-perkara itu adalah notabene haram. Tinggalkan semuanya untuk kita betul-betul menjadi orang tua yang sayang kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus diperhatikan pula, kita sebagai pemegang amanah anak-anak kita yang ada di pesantren, jangan lupa kita bersikap yang lemah lembut kepada mereka. Ingat baik-baik, jangan pernah kita berlaku kasar kepada orang atau kepada anak-anak kita. Kadang ada sebagian kita begini Pak, anak kita itu kadang kasar Ustaz ngomongnya sama kita. Kadang nggak sadar bahwa selama ini ketika kita mendidik mereka, bermuamalah dengan mereka, kita juga kasar kepada mereka. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sesuatu yang lembut akan menghasilkan keindahan, dan sesuatu yang kasar akan kemudian menghasilkan sebuah perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sungguh kelembutan itu tidaklah dipraktekkan pada satu perkara kecuali perkara tersebut akan menjadi indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari satu perkara tersebut. Artinya kekasaran yang akhirnya kemudian dilakukan dalam perkara tersebut, ya, maka perkara tersebut pun akan menjadi sesuatu yang hina. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bermuamalah kepada anak-anak kita yang sabar. Karena anak-anak kita itu ya membutuhkan kesabaran dari para orang tua. Terkadang Pak, di usia-usia anak kita yang mungkin hari ini baru masuk SMP ya, kelas berapa? Kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8. Maka ini belum bisa kita memastikan bahwa anak kita itu nantinya dewasanya bahkan akhir hidupnya seperti apa. Berapa banyak ada kemudian di antara teman-teman kami di pesantren, selama di pesantren 5 tahun tidak pernah absen dari kantor kesantrian. Setiap bulan namanya itu ada terus dalam pelanggaran pesantren. Setiap bulan ada terus namanya itu di deretan anak-anak yang sering melanggar aturan pesantren. Tapi subhanallah, di akhir dia di pesantren di tahun ke-6, ternyata subhanallah, begitu kemudian dia berubah, sampai subhanallah orang-orang yang soleh pun kalah ibadahnya sama si anak tersebut. Sehingga begitu kemudian lulus dia kuliah, selesai, dan hari ini videonya Anda bisa lihat di YouTube, beliau mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat dan sudah berubah total. Akhlaknya menjadi baik, tutur katanya menjadi sopan, santun. Karena itu apa? Saya pernah tanya sama salah satu ustadz itu, karena bapak saya itu kalau saya dapat informasi atau beliau dapat informasi dari pesantren anaknya melanggar, dia hanya ngelus dodo. Masya Allah, ya Allah, mudahkan anakku berubah ya Allah. Katanya begitu Pak. Nah coba antum nanti praktekkan. Ya, jadi bapaknya ini sabar. Orang pernah ngomong, anak malu-maluin bapak aja kamu, tidak pernah.
bapaknya sabar, bapaknya lembut kalau ngomong sama anaknya. Akhirnya kemudian Allah bimbing anaknya menjadi anak yang baik. Jadi lembut, sabar harus kita jaga untuk anak-anak kita. Dan sedikit saya ingin sampaikan bahwa bapak dan ibu ketika kemudian sekarang sudah mondokkan anaknya di sini, banyaklah dekatkanlah diri bapak ataupun ibu kepada Allah. Tidak usah kemudian terlalu banyak kemudian memikirkan hal-hal yang teknis di pesantren. Seandainya, mohon maaf ini saya contohkan saya karena saya nggak tahu yang lain bagaimana. Saya dijenguk di pesantren selama 8 tahun saya mondok, itu hanya 2 kali. Berarti Ustadz ini dulu zaman Ustadz mondok dibuang ya. Ya mungkin kalau saya dulu mikirnya begitu, tapi ternyata abah saya punya alasan. Kamu kalau dijenguk terus saya ini jadi anak manja kamu. Dan betul akhirnya mandiri, akhirnya kita Allah bimbing untuk bisa kemudian kita mandiri. Dan kalau kemudian kita lihat hari ini banyak, karena saya juga beberapa pesantren saya diundang untuk masuk mendengarkan curhatan-curhatan dari para pengurus pesantren. Itu sekarang banyak orang tua yang intervensi ke pesantren. Anak saya tolong selimutnya ditebelin sedikit karena ini dingin. Sampai sebegitunya. Sampai ada pesantren yang kemudian karena tempatnya tidak di tempat seperti ini, tempatnya panas, tolong untuk kamarnya anak saya di AC-in, nanti nggak apa-apa AC-nya tak kasih. Tolong makanannya, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong anak saya, tolong anak saya. Subhanallah. Kita nggak yakin kepada Allah. Subhanallah. Kita nggak percaya sama pesantren. Kita nggak percaya dengan perlindungan Allah, penjagaan Allah. Kita dulu di pesantren yang notabene makannya kalau pagi kerupuk, tahu Pak, kerupuk yang putih itu, yang rasanya itu nggak tahu, nggak jelas itu, sama megono. Kalau Pekalongan atau megono gitu, itu megono sama kerupuk. Itu nek dibilang nutrisi gizinya itu dari mana? Wis mbuh ora ngerti. Susu aja kita nggak pernah dulu. 3 tahun awal itu dulu kita susu nggak pernah. Makan laut, ikan laut tuh seminggu sekali, itu pun apa? Ikan pe yang sudah disimpan mungkin 3 hari 4 hari. Tapi alhamdulillah, mungkin begitu saya pindah ke pesantren, nah pesantrennya mulai ada susu setiap hari Senin, alhamdulillah. Ada sayur, ada kemudian tempe, ada ayam, ada kadang juga lele, ada ikan laut, kadang bandeng, alhamdulillah tuh ya. Tahun keempat saya mondok itu agak sedikit, tapi dari awal saya makan kerupuk itu pun abah saya nggak pernah komen. Itu namanya pondok ya monowi. Namanya anak harus hidup prihatin, karena kehidupan itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena mungkin saja anak kita mungkin nantinya tidak menjadi anak yang sukses, yang bisa saja beli ayam, beli ikan, beli ini dan itu. Jadi orang tua harus percaya. Oh nanti anakku mungkin tahun depan, kita nggak tahu bagaimana kehidupan nanti saya meninggal, anak saya apakah jadi orang sukses ataukah enggak. Yang penting dia harus siap menghadapi kehidupan. Betul memang kita kalau di rumah anak kita dikasih makanan-makanan yang sebagaimana kita kasih, tapi tidak harus kemudian kita minum kemudian langsung kemudian anak kita harus minum dong. Katanya ada hadis Nabi kalau kita minum makan apa ya anak kita, istri kita harusnya sama. Enggak begitu Pak maksudnya. Karena kalau kita sudah titipkan di pesantren, sudah kita percaya. Insya Allah Ustaz, kalau di pesantren nggak dikasih cuma nasi kan, ada lauknya katanya. Nggak cuma kerupuk kayak tadi yang tak ceritakan tuh. Maka nggak usah khawatir urusan itu. Cuman kadang-kadang orang tua subhanallah nggak percaya sama pesantren. Ya, sudah tinggalkan anak kita, biarkan Allah yang membimbing anak-anak kita. Cuman tadi karena kita tidak punya kedekatan dengan Allah, akhirnya apa? Logika yang bermain. Aduh kalau kayak gitu gizinya nggak tercukupi, nanti kuntet, nanti ya Allah. Teman-teman anak dulu tinggi-tinggi, padahal nggak pernah minum susu. Ya, yo pinter-pinter juga juara hadis ASEAN. 600 hadis dihafalkan, nggak pernah minum sebagaimana gizi kita hari ini.
Karena masuknya ilmu anak kita bukan dari gizi, Pak. Bukan. Yang juara hadis se-ASEAN yang sekarang masih kuliah doktoral di Madinah, itu dulu makannya biasa, makan sebagaimana kita makan, nggak pernah ada gizi lebih. Oh dia punya nutrisi ini, nggak pernah. Makan sebagaimana kita dulu. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah nurullah, cahayanya Allah. Yang menghalangi anak kita tidak dapat ilmu bukanlah gizi yang kurang, tapi yang menghalangi anak kita mendapatkan ilmu adalah karena kemaksiatan anak kita ataupun orang tuanya. Imam Syafi'i pernah kemudian mengeluhkan lemahnya hafalan beliau kepada gurunya Imam Waqi'. Apa kata beliau? Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' menasihati aku untuk aku meninggalkan maksiat. Fa'ahbarani bi annal ilma nurun, dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu Allah, Al-Quran, Sunnah yang dipelajari anak-anak kita di pesantren itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahu la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidaklah akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita pengen anak kita berilmu, anak kita kemudian jadi anak yang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah, jangan banyak ngurusi hal-hal yang kaitannya dengan logika kita. Kemudian hal-hal yang lain, masalah tempat tidur, masalah kemudian kamar mandi. Alhamdulillah Pak, pesantren kita itu subhanallah, anak-anak kita itu mungkin keluar tidak seperti kita dulu. Dulu itu mohon maaf, ini cerita lucu tapi nyatanya memang begitu. Saya itu pulang ke rumah nggak bisa genggam Pak. Kenapa Ustaz? Boreen, tahu boreen? Gudiken. Pesantren kita insya Allah nggak begitu Ustaz. Adalah sedikit tapi nggak kayak dulu. Dulu gudiken, nggak bisa genggam. Jalannya pun mohon maaf, nggak bisa lurus, ngegang. Kenapa? Semua badannya gatal-gatal. Begitu saya dibawa sama ibu saya ke Pak D saya, kebetulan ibu ini punya kakak itu dulu pernah mondok di pesantren 8 tahun 10 tahun. Saya dibawa dengan nangis-nangis itu, sambil nangis-nangis ininya gudiken semua, ya gudiken semua. Kata Pak D saya ngomong gini, wah iki mondok iki. Saya disuruh buka lidah saya, coba lidahmu. Saya buka lidah saya, matanya dipegang gini, oh matamu sehat, lidahmu sehat, sudah aman, besok berangkat lagi, nggak apa-apa. Pokoknya kalau masih di pesantren, lidahmu masih bisa untuk baca Al-Quran, matamu masih bisa untuk melihat bacaan-bacaan Al-Quran dan hadis, jalan. Karena itu bukan menghalangi engkau untuk kemudian keluar dari pesantren. Nyatanya sekarang saya bersih Pak, apalagi dirawat sama istri, ya? Kehidupan begitu. Ini alhamdulillah kita punya pesantren bersih, punya pesantren sehat, alhamdulillah. Kita dulu payah, susah. Bahkan saya masih ingat pernah makan siang lapar-lapar, rebutan sama teman, nggak dapat. Minta lagi ke dapur sama mboknya, wes entek Mas, karena mondok itu di Pekalongan, wes entek. Orang di duit gue jajan, poso ngantek mengi. Akhirnya sing mengi sing aku du piket, aku sing piket. Rencana mau ngambil 2, tapi mau ngambil 2 mikir, gue koncoku rain tuh, akhirnya 1 cuma segoni sing tak akai. Biasa kita di pesantren. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat anak kita di pesantren, titipkan kepada Allah, nggak usah titip sama Ustadz, tolong ya anak saya nanti kalau begini ya, kalau begini ya Ustadz, kalau begini, kalau perlu Ustadz nanti tak transfer. Salah itu. Itu komunikasi dan perbuatan yang salah dari para orang tua yang demikian. Harusnya sudah bismillah, ikuti aturan pesantren, cukup insya Allah. Dan mudah-mudahan nasihat saya ini bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian, karena saya bukan orang yang dulu tidak pernah mondok, enggak, saya adalah pelaku. Saya adalah mondok dan sampai hari ini pun saya hidup di pesantren. Tidak pernah saya kemudian keluar di perumahan tinggal sendiri, nggak pernah ngurusin pondok, enggak. Dari mulai tahun 2000 sampai hari ini saya adalah hidup di pesantren.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang betul-betul amanah kepada anak-anak kita dan doakan anak-anak kita, lalu kemudian kita nantinya insyaallah wafat dalam keadaan yang baik dan kita pun mendapatkan transferan pahala dari anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.